Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Para jamaah yang senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat beribadah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah sudah dilaksanakan bersama-sama. Untuk selanjutnya kita akan menghidupkan sunnah Rasulullah, yaitu pengkajian yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Ustadz kita, dan alhamdulillah Bapak Ustadz sudah berada di tengah kita. Untuk itu langsung saja memberikan kesempatan untuk memberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهلك سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن حسين ثم إلى أرواح سيدنا المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الولي الحميد المجيد فعال لمن يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana minggu lalu kita masih membahas sebab daripada doa itu tertolak sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham di dalam kitab Hilyatul Awliya karangan daripada Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, yang mana beliau mengatakan kepada penduduk kota Basra ketika mereka berdoa dalam jangka waktu yang lama tetapi doa-doa mereka belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau mengatakan matat qulubukum fi asyrati asya, telah mati hati kalian dikarenakan 10 perkara, sehingga doa-doanya orang Basra, penduduk kota Basra belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10, 5 sudah kita bahas. Yang terakhir kita bahas al-khamis, qultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha.
Kalian mengatakan cinta kepada surga, ingin masuk ke dalam surga, tetapi kalian tidak melakukan amalan yang membuat diri kalian masuk ke dalam surga. Nah, ini yang terakhir kita bahas nih. Nah, maka kalau kita ingin termasuk orang yang bukan mati hatinya, jangan sampai kita menjadi seseorang yang tulul amal, tinggi angan-angannya. Seperti apa? Pengen masuk surga, surga yang begini, yang mana punya rumah macam gini. Tapi tidak melakukan amalan yang membuat dirinya masuk ke dalam surga. Nah, ini orang yang macam gini ini tulul amal, tinggi angan-angan. Dan itu ciri-ciri orang yang mana mati hatinya. Kalau ingin masuk ke dalam surga, lakukan amalan yang membuat diri kalian masuk ke dalam surga. Macam kita, kalau ingin kaya, ya kerja, jangan kau diam di rumah, jangan kau malas. Logikanya seperti itu. Ini ndak kepengen kaya, angan-angan pengen kaya, punya mobil, punya begini, tapi malas. Ini kan kita katakan apa? Tinggi benar cita-cita kau ni. Cuman model kau macam gini, sampai kiamat kau ni tak bakal kaya. Gampang angan nanti anak mau beli mobil, mobilnya ni itu Jaguar. Rumah nak mau bangun tu 4 lantai, kolam renangnya ada di atas, ada di bawah. Sedangkan rokok ya masih minta sama orang. Ngopi masih numpang. Istilahnya numpang hidup masih sama orang tua, umur dah 30 tahun. Nah, ini kan orang macam gini apa? Sedang-sedang enggak kau ni? Kita akan katakan seperti itu kan? Ya begitu juga kita yang ingin masuk ke dalam surga, tapi tidak mau melakukan ibadah kepada Allah. Mau masuk ke dalam surga, tapi solatnya di rumah, tak mau ke masjid. Mimpi kau nak masuk dalam surga. Ya benar. Kan banyak orang model begitu kan? Tak usah jauh-jauh, di sekitar kita aja. Illa solat Jumat, illa Id, baru ketemu dia di masjid. Selain daripada itu, jangan harap kita ngelihat dia di masjid. Kepengennya masuk surga Firdaus. Allah. Tinggal ditepuk muka, sadar. Ini kan orang yang tinggi angan-angan, tetapi praktek kok mana? Jangan teori aja. Jangan teori aja. Kok nanti nak ngomong, percuma gak ibadah kalau hati kotor. Orang ibadah ya kotor masih hatinya, apa aja orang tak ibadah. Logikanya seperti itu, harus dibalik juga. Orang yang ibadah masih kotor hatinya, apa lagi orang yang tidak ibadah. Jadi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak melakukan ibadah. Tidak ke masjid takut riak. Itu taktik daripada syaitan. Kita namanya mengawali suatu perbuatan, tidak mungkin ujub-ujub langsung ikhlas. Tidak mungkin. Dan kita kira ini para wali-walinya Allah, para salihin, orang-orang saleh itu, mereka sampai kedudukan mereka seperti sekarang ini, lahir balik langsung begitu. Tidak. Dengan pengorbanan, bertahap. Dibiasakan dulu, kotor memang hati ini, ibadah masih mengharapkan yang lain selain daripada Allah. Tapi lama kelamaan, istilahnya kita ibadah tuh hati kita ditempah. Yang tadi kasar jadi lembut, halus. Yang tadi kotor jadi bersih. Itu sebab kita biasakan diri kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya jangan jadikan alasan, oh ndak riak, itu teknik daripada syaitan. Syaitan ini kalau dia merayu seseorang agar tidak melakukan daripada suatu ibadah, tidak bisa, tidak berhenti di situ. Dia buat orang itu menjalankan perintah Allah tetapi dengan cara yang tidak sempurna. Akhirat itu apa? Mencegah orang ni jangan sampai solat. Nanti ya solat tu entar lagi lah, diundur-undur, solat di rumah ya. Nanti solat di masjid pun riak buat apa gak? Nak tunjukkan orang.
Cukup Allah ya yang tahu kita ibadah ni. Masuk perangkap dulu. Kita dah masuk perangkap daripada syaitan. Nak apa-apa awal-awal kita solat di masjid yang mana kita masih riak, tak apa-apa. Tak ada masalah. Asal yang tak boleh kita menilai orang lain. Kita menilai diri kita sendiri tak apa-apa. Jangan pula kita nilai orang lain. Entah riak ya yang ada dia tu. Sekarang yang tahu isi hati daripada manusia siapa? Allah. Berarti kita mengambil hak prerogatif Allah. Itu namanya kurang ajar tu. Kita mengambil haknya Allah. Kita mengambil hak makhluk aja tak boleh. Hak orang lain kita ambil. Misalkan contoh, di suatu acara seharusnya kata sambutan ini fulan bin fulan, diambil sama yang lain. Kira-kira ngamuk tak tu orang? Bisa-bisa langsung balik dia. Tak terima. Begitu juga ketika kita mengambil hak prerogatif Allah. Tak boleh. Yang tahu isi hati daripada manusia hanya Allah. Jangan kita nak cuba-cuba menilai. Oh, riak ya paling tu. Orang sedekah terang-terangan, apa sedekah tu diam-diam ya. Sekarang kalau semua orang bersedekah diam-diam, kok semua orang bersedekah diam-diam, siapa yang akan mencontohkan? Ada hikmahnya orang yang mana sedekah terang-terangan. Orang jadi tahu. Oh, lihat tu, Masya Allah Pak Haji tu setiap Jumat, ya Allah, 200 kotak nasi disiapkan. Setiap Jumat 100 amplop disiapkannya. Kita mendengar atau orang lain yang mendengar termotivasi ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Haji itu. Coba kalau senyap ya. Kita ni kadang perlu dimotivasi baru bergerak ini hati kita untuk melakukan daripada kebaikan. Contoh aja di zaman sekarang kita ngelihat video. Orang buat video ya ni, istilahnya kan itu kan konten. Yang mana dia bersedekah sama orang apa ini, kita ngelihat langsung tergugah hati gitu. Kan? Tergugah. Masya Allah. Lalu kepengen kita melakukan ibadah. Jadi jangan kita nilai orang yang mana terang-terangan dalam melakukan kebaikan lalu kita anggap riya. Jangan kita nilai orang yang mana memposting daripada setiap kebaikan itu riya ya, sikit-sikit posting. Itu hati orang hanya Allah yang tahu. Urusan dia sama Allah. Kita tak usah nilai. Nilai ya diri kita sendiri. Nilai ya diri kita sendiri. Kita nilai diri kita sendiri macam mana? Aku sih tak maulah posting-posting. Kenapa? Takut berubah hati. Nilai diri sendiri. Jangan orang lain yang dinilai. Lalu kita bilang, rusak hati ya tu. Nanti bisa jadi riak tu dia tu. Tak usah kita nilai daripada orang lain. Nilai diri kita sendiri. Karena isi hati daripada setiap makhluk tak ada yang tahu. Kalau kita, ini kan prasangka buruk kita ni. Kalau benar sekalipun prasangka buruk itu dosa. Tapi kalau prasangka baik sekalipun salah, pahala kita dapatkan. Kita ngelihat orang ni, misalkan benar-benar riak ni orang ni, tapi kita husnuzan, prasangka baik kepada orang itu. Tak, dia tak riak, ikhlas dia. Prasangka baik kita. Kan salah prasangka baik kita, tetap kita mendapatkan pahala. Maka kalau orang berprasangka baik itu, kebaikan yang pasti ia dapatkan, tak ada ruginya. Tapi kalau orang prasangka buruk, sekalipun benar prasangka buruknya, dia mengatakan orang itu riak, benar-benar riak emang dia. Misalkan benar-benar riak dia, tetap salah. Maka jauhkan diri kita daripada prasangka buruk. Jangan sampai kita seperti itu. Ya udah, kita semangat ya melakukan ibadah. Kalau pengen masuk ke dalam surga, solat 5 waktunya di masjid. Jangan di rumah 5 waktu. Ketemu tak ketemu masjid, diziarahi itu masjid hari Jumat sama hari Id. Kalau hari solat Jumat bisa di rumah, solat Jumat di rumah dia tu. Cuman solat Jumat tu wajib di masjid, mau tak mau dia. Turun dia. Solat Id itu dianjurkan di masjid, kalau bisa di rumah kerjakan di rumah. Tapi karena solat Id itu yang mana harus berjemaah,
mau tak mau diturunkan istri. Ini jangan kita seperti ini, mau masuk surga tapi yang mana tidak mau melakukan daripada kebaikan-kebaikan, tidak mau baca Quran, tidak mau berpuasa. Ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, dilepas ya begitu saja. Jangan. Kalau kepengen masuk surga, yang mana benar-benarlah dalam kita melakukan ibadah. Lakukan ibadah yang membuat diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima. Yang keenam, as-sadis, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian menyatakan takut akan neraka, tetapi malah menjerumuskan daripada diri kalian ke dalamnya. Takut neraka, tapi malah menjerumuskan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kok ditanya, takut tak semua neraka? Ada yang tak takut? Hanya orang tak gila. Kalau ada yang mengatakan saya tak takut Ustaz, cepat bawa Sungai Bangkong ni. Orang normal pasti takut. Kita yang dengar dalam Al-Quran bagaimana kengerian daripada neraka tu, merinding gitu. Merinding gitu. Bayangkan apinya aja tu diteteskan gini, terus tembus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita bisa bayangkan bagaimana siksaan yang akan dirasakan oleh penduduk neraka. Dari kepala tembus sampai ke kaki. Kita kena bisul semalaman tak bisa tidur, kesakitan kesana kemari, baru kena bisul. Ya apa kalau kena daripada api neraka, lebih dahsyat lagi daripada rasa sakitnya, rasa pedihnya. Disetrika orang-orang yang mana tidak mengeluarkan zakat, orang yang tidak solat, menghancurkan daripada kepalanya utuh lagi, hancurkan lagi utuh lagi. Orang yang suka riba, lidah dia potong seluang tanpa henti-henti, potong tumbuh. Kita bisa bayangkan bagaimana rasa sakitnya, ngeri gitu. Para sahabat Nabi ketika Rasulullah menceritakan daripada neraka, ada yang tak bisa tidur malam, mengingat kengerian daripada neraka tersebut. Jadi jangan nak dipikir istilahnya neraka itu tak ada ngeri. Kita harus ada memiliki rasa takut akan neraka. Tetapi udah memiliki rasa takut akan neraka, jangan kita giring diri kita masuk ke dalamnya. Mana perbuatan-perbuatan yang akan membuat diri kita masuk ke dalam neraka, hindari. Hindari. Seperti jangan bakhil. Kalau bakhil, jangan harap masuk ke dalam surga, neraka tempatnya. Karena di surga tidak ada satupun penghuni surga itu orang bakhil. Orang bakhil tempatnya di neraka. Maka Nabi SAW sampai bersabda apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Yang mana jagalah diri kalian daripada api neraka, walaupun hanya dengan sepotong daripada kurma. Kita sedekah sepotong kurma, itu bisa melindungi kita daripada api neraka. Maknanya apa? Dengan bersedekah. Kalau kau bakhil, kau tidak akan bisa melindungi diri engkau daripada azab api neraka. Makanya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita datang kepada Rasulullah dengan tangan yang kaku dan kering. Datang kepada Nabi agar Nabi dapat menyembuhkan tangannya. Rasulullah bertanya, kenapa tangan kau ni kok bisa seperti ini? Maka wanita ini pun menceritakan, ya Rasulullah, tadi malam aku memimpikan keadaan dua orang tuaku, yang mana kedua orang tuaku beda tempatnya. Ayahku berada di surga, sedangkan ibuku berada di antara neraka.
Ini beda tempatnya ni. Dua orang ni, apa ni, ayah dan ibunya. Maka aku bertanya kepada ibuku, Bu, kok bisa kau ni berada di sini? Kenapa engkau tidak seperti ayah berada di dalam surga? Padahal engkau ini aku lihat orang yang taat kepada Allah. Perintah Allah kau jalani, larangan Allah kau jauhi, dan engkau isteri yang baik. Tidak pernah bantah suami. Suami ngata gini, ikut. Maka ibunya berkata, betul apa yang kau katakan. Apa perintah Allah? Puasa, solat, dan yang lain-lain aku kerjakan. Dan suamiku, aku tidak pernah durhaka kepadanya. Tetapi ketika suamiku, ayahmu ingin bersedekah, aku selalu menghalang-halanginya. Ini bayangkan, bukan bakhil, ni yang ngalang-halangi orang sedekah ya ni. Tempatnya di antara neraka dulu. Kok zaman sekarang ni, laki nak ngasih orang ni, tahu macam banyak duit dia kau. Macam gitu bu, hati-hati bu. Boleh ibu-ibu tu ngata gitu kalau udah laki nak ngasih janda muda. Alasan apa? Kesian. Ini boleh ibu kalutkan. Tapi kalau mau membantu orang, kita tahan-tahan. Apalagi suami itu ingin membantu daripada keluarganya, jangan dihalang-halangi bu. Ini udah ada kejadian di zaman Nabi SAW. Dia wanita salihah bu. Bukan hanya solat 5 waktu, qiyamul lail tidak lepas, puasa sunnah tidak lepas, tapi bisa berada di situ gara-gara apa? Suka menahan suaminya dalam bersedekah. Nak ngasih orang, janganlah. Kalaupun ngasih, udah kasih segini ya. Ini sebab itu tertahan ibunya di situ. Tetapi anaknya ni heran. Anaknya ni heran. Kenapa heran? Yang mana setiap api yang akan menyambar daripada ibunya, api neraka yang akan menyambar ibunya, maka akan datang 2 benda, sehelai kain dan sepotong roti, yang akan melindungi daripada ibunya. Maka ni anak bertanya, Bu, apa 2 benda itu? Kenapa setiap engkau akan disambar api neraka, maka 2 benda ini menjadi perisai? Maka ibunya berkata, inilah 2 benda yang pernah aku sedekahkan semasa aku hidup. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kalian daripada api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Tetapi kalau kita sedekah macam gitu, sepotong roti, berada di antara neraka enggak lah. Istilah kita di masjid ni, matikan ni semua. Apa rasa ni? Kita kumpul begini, tak ada hidup ni. Yang mana enggak, kipas tak hidup, lampu hidup lah. Kipas tak usah hidupkan semua. Merapek kita. Panas enggak? Panas. Ya apa di antara neraka. Na'udzubillah min dalik. Lihat, bayangkan sedekah dia yang mana bisa menjadi perisai bagi dirinya daripada api neraka. Ini anak sampai kakinya, tangannya kaku, kenapa? Ibunya ini kehausan luar biasa. Pergi dia ke surga, bujuk bapak, Pak, karena bapak ketika itu lagi membagikan daripada air dari telaga di surga. Pak, kasihlah mak, Pak, ibu, Pak. Yang mana ibu tu kehausan. Oh, tak bisa nak. Ini telaga hanya untuk penghuni surga. Selain penghuni surga, diharamkan oleh Allah untuk meminumnya. Ternyata ni anak dalam mimpi padahal ni. Bapak lengah, dia ngambil tu air. Telaga yang ada di telaga surga itu diambil untuk diberikan minum kepada ibunya. Ketika dia akan mengambil, Allah bangunkan dia dari mimpinya. Langsung tangannya kaku. Gara-gara apa? Nak cuba mengambil sesuatu untuk diberikan kepada orang yang bukan haknya. Tak boleh penghuni neraka minum dari telaga di surganya Allah.
Maka tangan kaku minta diobati oleh Nabi SAW. Akhirnya tu Rasulullah mengambil tongkatnya, disentuhkan kepada wanita itu, sembuh seketika daripada wanita tersebut. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil i'tibar. Jangan kita jadi orang yang bakhil. Bahkan jangan sampai suka menahan daripada suami kita atau siapapun dalam bersedekah. Bahkan jadilah kita penyebab orang bersedekah. Ini kita malah menjadi penyebab orang tidak bersedekah. Ini na'udzubillah min dzalik ni. Maka kalau isteri jangan nahan suami kalau dalam bersedekah. Begitu juga sebaliknya. Ketika isteri ingin memberi kepada seseorang, suami malah mendukung. Suami malah mendukung. Jangan pula marah atau menahan daripada isteri dalam bersedekah. Ini hati-hati. Kita ni bab-bab ini gini ni, nama bab bakhil ni, jauh-jauhkanlah daripada diri kita. Karena orang bakhil tu tidak mungkin dicintai oleh Allah, yang pasti dibenci oleh Allah. Allah tu paling benci makhluknya yang bakhil. Makhluk Allah yang paling Allah benci itu yang bakhil. Tapi kalau makhluk itu dermawan, sekalipun dia fasik, sekalipun dia ahli maksiat. Fasik itu kan orang yang selalu berbuat dosa kepada Allah, itu fasik. Orang fasik ini, tapi kalau dia dermawan, dicintai oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi itu, di mana Nabi SAW bersabda, innallaha jawad yuhibbul jud. Allah itu maha dermawan, senang dan cinta kepada orang dermawan. Makanya syaitan paling benci orang yang mana ahli maksiat tapi dermawan. Ketika ditanya oleh Nabi Yahya, kenapa sebabnya kau benci ahli maksiat tapi dermawan? Karena kalau sudah dermawan sekalipun dia ahli maksiat, dia itu termasuk orang yang mana dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta, tinggal tunggu hidayah akan Allah berikan kepada orang yang dicintainya itu. Maka kalau ada orang yang mana ahli maksiat tapi Masya Allah ringan tangan dia ni, jangan nak diremehkan orang itu. Tinggal nunggu waktu ya, yang mana orang itu akan diberi hidayah oleh Allah sehingga menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan matinya pun dalam keadaan husnul. Maka kalau kita takut neraka, jauhi ini sifat bakhil. Lalu yang kedua, riak. Jauhi ini. Ini riak ini, Allah, istilah paling hinanya orang nanti di neraka itu riak. Bahkan penghuni neraka ketika dimasuki orang yang memiliki sifat riak ke dalam neraka, tambah berteriak mereka. Neraka pun tambah membara daripada apinya. Jadi kok misalkan nih, misal 70 derajat panasnya, masuk ahli riak nih, orang yang memiliki sifat riak nih ke dalam neraka, itu langsung tambah panas jadi 90 derajat. Maka tambah menyakitkan daripada siksaan nanti di neraka untuk penghuni-penghuni neraka yang lainnya. Jadi penghuni neraka tu nak satu ruangan dengan ahli riak, ya tak mau, penghuni neraka. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, innan nar wa ahlaha ya'ujjuna min ahli riak. Sesungguhnya neraka dan juga penghuninya berteriak ketika Allah memasukkan ahli riak ke dalam neraka. Maka jangan sampai kita memiliki daripada sifat riak. Bersihkan hati kita. Mau bersihkan hati kita dengan ibadah. Terutama banyak baca Quran, berzikir kepada Allah. Itu cara-cara melembutkan daripada hati. Karena Nabi SAW bersabda, innal qulub tasda kama yasda'ul hadid. Hati itu berkarat sebagaimana karatannya besi. Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, wa ma jala'uha ya Rasulullah. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati tersebut? Maka Nabi SAW bersabda, tilawatul Quran wa dzikril maut.
dengan membaca daripada Al-Quran dan ingat akan kematian. Jadi salah satu caranya dengan apa? Baca Quran. Kalau kau pengen lembut hati, bersih hati, sering-sering baca Al-Quran, sehingga kalau hati itu bersih, maka kita terhindar daripada sifat riya. Terhindar daripada sifat riya. Melakukan ibadah bukan karena Allah, melakukan ibadah karena ingin dipuji, karena ingin dipuji, karena dunia. Oh, dia seakan-akan ni apa ni, salah satu orang ni, pasti ya, ini kiasan aja, bukan untuk menilai orang lain. Kita ya contohnya, oh, ke masjid lah apa, kenapa? Ada bosan. Dia bosan, dia Masya Allah dia ni apa, biar naik pangkat, ini kan karena dunia. Orang yang seperti ini, ini orang yang riak nih, yang mana ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Riak itu akan menghanguskan daripada ibadah yang kita kerjakan. Udah capek-capek ibadah, ternyata ibadah itu tidak ada yang diterima oleh Allah. Udah capek-capek ibadah, ternyata satu pun tidak diterima oleh Allah. Kita kan tak mau urusan dunia yang model begini, kita tak mau. Capek-capek kerja tapi tak digaji, mau pak? Kata orang Pontianak langsung bilang apa? Pajo. Tidak, aku nak kerja tak bergaji. Dia akan mengatakan seperti itu kan? Betul apa enggak? Siapa yang siap kerja tak bergaji? Tunjuk tangan. Kok ada yang nunjuk ni, saya ajak ke rumah ni. Saya suruh ada kerjaan di rumah tak bergaji. Tak ada yang mau kan, apalagi urusan akhirat. Kita akan seperti itu kalau kita memiliki sifat riya. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, akan hangus, sia-sia. Nanti kita di akhirat, ketika ditunjukkan amal-amal ibadah kita, ya Allah, tidak ada satu pun diterima oleh Allah. Mana solat aku ni? Tidak ada yang diterima. Mana bacaan Al-Quran aku ni? Tak ada yang diterima. Mana puasa aku ni? Tak ada yang diterima. Kenapa? Riya tadi. Melakukan ibadah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau bertanya tak? Silakan. Yang keras pak. Pertama kali diberikan kepada itu masjid haram saja. Yang kedua masjid Islam, juga masjid Nabawi. Tapi tetap tidak tetap. Orang tetap berpindah di masjid Aqsa itu satu masjid haram. Apa? Yang agak keras pak. Tak ada mic ke sini. Boleh nanti pengurus mengadakan mic tu. Masjid haram saja. Yang kedua kan masjid Aqsa, yang juga masjid Nabawi. Jadi kenapa Rasulullah itu berpindah sama masjid Aqsa, tidak lagi di masjid haram? Kenapa Rasulullah Berpindah pertama kali di masjid Aqsa? Kenapa Rasulullah beribadah pertama kali di Masjidil Aqsa? Masjid haram, padahal yang pertama kali kan diberikan masjid haram. Jadi itu pertanyaannya. Jadi di zaman Nabi SAW, yang mana Ka'bah itu yang ada sekarang itu sudah dibangun bukan di zaman Nabi. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kenapa kiblat pertama itu Masjidil Aqsa? Bukan Masjidil Haram. Yang mana ketika itu tempat itu masih banyak berhala-berhala. Itu alasan pertama. Makanya kiblat pertama bagi Rasulullah yang mana adalah Masjidil Aqsa. Itu alasan ulama pertama. Ada yang mengatakan karena perintah Allah, tidak ada sebab lain.
Allah perintahkan gitu, sami'na wa ata'na. Kadang ada manfaatnya tapi nalar kita tak sampai. Contoh, dilarang makan babi. Jangan nak kita bilang banyak cacing pita, itu babi berpenyakit. Sapi pun banyak yang model begitu. Alasan ilmiahnya apa? Tak ada sampai, Pak. Benar. Cuman belum sampai aja, tapi banyak hikmah di situ. Banyak hikmah di situ. Ada perintah Allah yang mana ada hikmah di situ. Kita tahu. Sampai sudah kita. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di minumannya ada lalat, masuk ke lalat itu dicelupkan, diangkat langsung. Jangan dicelupkan, dibiarkan mencret kau habis itu. Dicelupkan, diangkat. Nabi sendiri yang menjelaskan. Nabi sendiri yang menjelaskan. Di sisi satu ada racunnya, di sisi yang satu lagi ada penawar, ada sebab. Makanya kenapa diberikan kedua hal ini? Karena kalau semua yang Allah perintahkan ada sebabnya begini, bahaya tu. Bahaya. Segala sesuatu nanti pakai logika. Segala sesuatu pakai logika, akhirat tu. Segala sesuatu pakai logika. Mana pula sedekah nak bertambah harta, mamput dia. Jelas aku punya 1 juta, aku kasih 100.000, tinggal 900.000. Mana pula bertambah? Logika orang kan. Kalau masalah ditambah itu masalah gaib, Pak. Oh nanti itu diganti oleh Allah, itu aku kerja. Pakai logika dia, Pak. Maka ada perintah Allah yang mana ada sebab di situ dijelaskan, ada yang tanpa sebab. Cuman akal kita aja belum sampai di situ. Contoh aja nih, apa manfaat rumput yang Allah ciptakan? Cobalah renungkan. Baca secara ilmiah, paling sekedar gitu-gitu aja. Allah ciptakan daripada ular, Allah ciptakan daripada buaya. Kok dipikir ini bahaya apa? Nyusahkan yang ada kan? Kok dipikir kan? Cobalah kalau kita kepingin kan tak ada buaya, tenang kita di sungai itu. Betul tak? Kok dipikir apa manfaat Allah ciptakan buaya ni? Ya kita yang belum sampai nalar kita di situ. Tidaklah Allah ciptakan daripada setiap makhluknya, pasti ada manfaat di situ, ada hikmah di situ. Kita yang belum sampai. Maka bahaya kalau segala sesuatu itu yang mana dihukumi dengan logika. Harus ada sebabnya. Itu belum kata iman itu. Karena nanti apa? Bahaya kembali kepada Allah. Kalau Allah ada di mana? Mana bentuknya? Mana rupanya? Ini bahaya ni. Karena semua pakai akal. Maka orang ateis itu dia menghukumi segala sesuatu itu dengan logikanya. Pakai sen dia. Ini dunia memang dah ada. Begini-gini dijelaskan. Yang mana manusia ni dari keturunan kerak, kata dia. Itu dibilang dari keturunan kerak. Ya kan, anak itu kan apa ni, secara ilmiah itu dikatakan fisik kita macam kerak memang. Betul apa enggak? Ini sekolah tak ada ni. Betul kan kita dibilangkan dari keturunan kerak gitu ni aslinya. Manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Dari beliau keturunan-keturunan kita, bukan dari kerak. Pucuknya kita itu Nabi Adam alaihissalam. Itu manusia pertama yang Allah ciptakan, yang Allah ciptakan langsung dari tanah. Baru Allah ciptakan daripada Hawa untuk menemani daripada Nabi Adam dari tulang rusuk ini. Dari dua orang ini yang mana beranak pinak sampai lahir berbagai macam suku bangsa ada di muka bumi ini. Berbagai suku bangsa. Makanya
ketika di zaman Nabi Nuh lah itu. Dari zaman Nabi Nuh tu baru itu terpisah-pisah bangsa-bangsa tu. Maka ada yang agak sipit, ada yang mancung, ada mata bulat, kulit ada hitam, ada yang putih, ada yang kemerah-merahan. Setelah Nabi Nuh. Itu istilah sumbernya di situ. Kalau secara sen kata apa? Dari kerak gitu ni. Maka lihat kok ada kok kita sekolah dulu yang mana ada foto tu, gambar-gambar tu, yang mana dari kerak ni berdiri gambar satu-satu sampai jadi manusia. Ada kan? Evolusi Darwin ni Pak. Itu kan gitu. Ini istilahnya kenapa? Mereka pakai logika. Makanya perintah Allah itu ada yang mana pakai logika, ada sebabnya, ada perintah Allah tanpa sebab. Tidak ada apa-apanya. Ini itu. Istilahnya disuruh menjalankan perintah Allah. Kita di sini bagaimana gitu ni. Kalau kita kan pakai logika ni, karena ada manfaatnya, karena ada hikmahnya. Macam kita contoh, kita berbuat baik. Kenapa kau berbuat baik sama dia? Dia baik sama aku. Maka kita berbuat baik karena dia baik sama kita. Cuba kalau dia jahat sama kita. Kalau sampai dia orang jahat, dia berbuat baik, itu baru akhlak penghuni surga. Itu akhlak penghuni surga. Tapi kan jarang. Kita ni banyak memiliki akhlak pedagang. Iya kan? Pedagang ni dia melayani ketika ada pembeli. Kalau kau tak beli, mau kau dilayani, mau dia melayani kita? Tak bakal. Kita tak ada nak beli, tak bakal dilayan. Ketika kita ingin membeli, dia layani kita. Maka kita ketika berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, ini akhlak baik, tapi belum istimewa. Jadi ada sebabnya. Ada sebabnya kita berbuat baik. Kenapa? Dia baik. Maka istimewa orang. Makanya kalau orang tu ya, walaupun ada sebab Allah perintahkan ini, Allah larang ini, tapi dia mengatakan ana tak fikirkan itu, ana cuma jalankan karena itu dilarang oleh Allah, itu je, mau apa pun. Ini orang imannya luar biasa. Banyak kita ni kadang kan perlu cari masih untuk meyakininya. Ana mau khamar tu menghilangkan akan nak masak bodoh. Yang penting itu dilarang sama Allah. Dah titik. Titik. Tak ada koma wala apa. Itu yang harus kita faham. Faham ya Pak? Nanti kita bahas lagi. Berapa minit lagi ni? Minggu depan tu. Udahlah. Minggu depan kita lanjutkan lagi Pak. InsyaAllah. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesihatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta
واستغفرك وأتوب إليك.